masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk edisi 29 Juni 2023. Dan seperti yang kita ketahui dalam rangka perayaan Idul Adha, saya mohon izin, minal izin, wal faizin, mohon maaf dan lahir batin. Semoga semangat berkurban mengalir kepada kita semua dan juga menebarkan manfaat. Dan untuk edisi pada hari ini, kita akan membahas tentang perbedaan yang begitu banyak di Indonesia, tapi perbedaan itu adalah merupakan suatu keindahan. Dan di mana kita tahu di Indonesia tersendiri memiliki dua organisasi Islam terbesar, yang di mana hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana peradaban Islam dan perkembangan di Indonesia. Dan untuk membahas bagaimana peradaban dan perkembangan Islam terkait dengan organisasi besar ini, telah hadir bersama kami di studio dua narasumber, yakni ada Dr. Fahmi MSI dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dari Provinsi Jambi. Selamat siang, Was. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan kemudian telah bergabung juga bersama kita di sini ada Dr. Haji Muhammad Saman Sulaiman MA dari Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid dari Muhammadiyah Jambi. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas begitu banyak bagaimana organisasi ini juga dengan semangat berkurban di hari ini untuk kemaslahatan umat Islam yang ada di Indonesia. Memang organisasi ini sudah cukup lama berdiri dan sudah cukup lama memberikan kontribusi kolaborasinya untuk Indonesia. Tapi kita akan mengenal dan mengulik lebih dalam bagaimana sebenarnya sejarah berdirinya dua organisasi besar ini sendiri. Mungkin saya akan mulai dari Dr. Fahmi atau Pak Fahmi terlebih dahulu. Boleh diceritakan bagaimana akhirnya Nahdlatul Ulama berkembang dan akhirnya sampai saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Nahdlatul Ulama itu berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Ya, jauh sebelum Indonesia merdeka kan. Ini kesepakatan para ulama kan untuk bagaimana ya, pertama melakukan dakwah secara bersama-sama, kemudian kedua melakukan pendidikan sehingga membangun pesantren di mana-mana ya. Kemudian juga memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan kondisi sosial masyarakat. Inilah tujuan utama dari kehadiran Nahdlatul Ulama. Nah, para ulama ini dengan jaringan ulama Nusantara dengan bersepakat bersama-sama bagaimana mengembangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat. Nah, kehadiran ini sehingga dipilihlah di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terkenal dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan ini juga merupakan sahabat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri dari Muhammadiyah. Nah, ini memang pijakannya adalah bagaimana mengembangkan umat ini dari hari ke hari menjadi lebih baik akhlaknya, lebih baik moralnya, kemudian bisa hidup baik di Indonesia seperti itu. Baik, jadi memang sudah sangat lama berdiri 1926 ya Pak, sebelum Indonesia merdeka. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan organisasi Muhammadiyah sendiri, Pak Saban, bagaimana sejarah dan tonggak berdirinya saat itu? Ya, seperti dikatakan tadi, berdirinya organisasi Muhammadiyah ini pada tahun 1912, tepatnya 19 November 1912 di Yogyakarta. Yang melatar belakang berdirinya organisasi ini, seperti dikatakan tadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seperjuangan dengan Kiai Hasyim Asy'ari, sama-sama dari Pulau Jawa dan sama-sama menuntut ilmu di Mekkatul Mukarramah. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat pada waktu itu ya, bagaimana umat Islam di Nusantara ini, lebih khususnya di Pulau Jawa itu, yang sangat memprihatinkan, terjajah, miskin, tidak berpendidikan. Sementara Islam itu datang untuk memajukan umat. Kenapa kok Islam di Nusantara kok begini? Apa yang salah? Bukan karena kita beragama Islam, tetapi karena cara berislam kita yang salah. Karena itu bukan agama Islam yang salah, tapi cara umatnya yang salah. Karena itu perlu diperbaiki. Untuk memperbaiki keadaan ini perlu ada sebuah organisasi, tidak bisa hanya dilakukan oleh sekelompok orang. Maka pada waktu itu didirikannya lah sebuah organisasi yang disebut dengan Muhammadiyah.
Yang Muhammadiyah itu sendiri didefinisikan adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid berpegang kepada berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia melihat pada waktu itu kondisi umat Islam, pertama dalam hal pendidikan, di mana pendidikan pada waktu itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang dalam notabene yang pro kepada penjajah. Rakyat Nusantara ini tidak kebagian pendidikan. Yang kedua, dalam hal masyarakat kondisi terjajah yang tidak mungkin bisa lepas dari penjajahan kalau kondisi umat ini dalam keadaan masih tertinggal dari pendidikan, yang masih buta huruf, yang masih miskin, tidak akan mungkin bisa lepas dari penjajahan. Karena itu, ya ide Muhammadiyah pada waktu itu ya, bagaimana masyarakat ini maju dalam hal pendidikan dan bagaimana bisa melek matanya untuk lepas daripada belenggu penjajahan. Maka oleh karena itu ya pilar ya, yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam memajukan umat tadi, yang pertama ialah dalam bidang pendidikan, yang kedua dalam bidang sosial, yang ketiga adalah bidang dakwah. Yang pendidikan itulah yang dimulai pada waktu itu ya, oleh Kiai Haji Mat Dahlan. Bagaimana mencerdaskan umat ini dengan pendidikan. Bagaimana pendidikan di mana yang dikehendaki? Inilah maju dalam bidang pendidikan agama dan juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Maka tidak dapat kita pungkiri yang pertama sekali yang membuat pendidikan sistem modern itu seperti sekarang, Muhammadiyah. Pertama, memasukkan pelajaran umum ke sekolah agama dan memasukkan agama ke sekolah umum. Itu pertama Kiai Haji Mat Dahlan, tidak bisa kita lupakan begitu. Kenapa? Karena pada waktu itu ya terjadi dikotomi pendidikan. Pendidikan pesantren mengharamkan masuknya ilmu pengetahuan. Sementara pendidikan sekuler melarang masuknya mata pelajaran agama. Nah, Kiai Haji Mat Dahlan menyatukan itu. Tanpa mengubah sistem pendidikan yang ada, dia membuat sekolah sendiri, memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Nah, kemudian di dalam bidang sosial, ya sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, di samping lembaga pendidikan itu sendiri, juga didirikan panti sosial, rumah ibadah, rumah jumpo, desa binaan, dan sebagainya. Dalam bidang dakwah, ya dakwah agama itu sendiri. Bagaimana mencerdaskan umat ya, membebaskan diri dari ajaran-ajaran lain. Nah, itu paham-paham agama lain yang masuk ke dalam agama Islam. Dalam hal ini, dalam masalah sosial disebutlah Muhammadiyah ini gerakan pembaharuan. Dalam masalah agama disebutlah pemurnian, memurnikan ajaran Islam daripada pengaruh-pengaruh ajaran agama lain. Nah, beginilah sampai hari ini tetap konsisten seperti itu gerakannya. Baik, jadi tadi memang menarik sebenarnya kedua organisasi ini lahirnya di Pulau Jawa seperti itu pada tahun yang memang sudah cukup lama sebelum Indonesia merdeka. Nah, bagaimana sebenarnya saat itu Pak Fahmi dan juga Pak Sahabat mungkin nanti bisa menjawab penyebaran ya terkait dengan organisasi ini sendiri, karena kan awal mulanya di Pulau Jawa seperti itu dan akhirnya bisa sampai ke seluruh Nusantara. Boleh Pak Fahmi? Ya baik, memang berdiri di Pulau Jawa ya. Jadi Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama kan. Nah, ulama-ulama Nusantara ini memiliki kesadaran sama ya, bahwa mereka harus bersatu untuk membangun umat ini lebih baik. Tadi sudah jelaskan masalah pendidikan ya, masalah dakwah, masalah sosial, kemudian masalah ekonomi, itu kita sangat terbelakang ketika itu kan. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan kesempatan untuk eksis, untuk bisa bersekolah dan yang bisa berkolaborasi dengan pihak penjajah kan, seperti kelompok-kelompok priayi dan sebagainya. Nah, sementara kita masyarakat secara umum itu masih tertinggal kan, di segala bidang. Nah, karena itu kebangkitan para ulama kan, bersatu dengan sebuah kekuatan di Pulau Jawa awalnya, kemudian menyebar kepada
pulau-pulau lain seperti di Sumatera, kemudian di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan sampai ke ujung timur sana di Tidore, di Maluku sana kan. Nah, ini persebaran itu sangat cepat sangat masif. Kenapa? Karena pesantren di Jawa kan, itu mendidik kiai-kiainya untuk mendidik santri-santrinya untuk nanti untuk menjadi kiai-kiai kan, yang mereka harus keluar dari Jawa dan menyebarkan agama Islam ini dengan baik di luar Jawa. Nah, kemudian memang itu satu teori tapi teori yang lain lagi bahwa sudah menunggu sebenarnya Islam yang di luar Jawa ini, tinggal saja mengkoneksikan bahwa ada ulama-ulama juga yang di luar Jawa yang memang sudah terkoneksi dengan Arab Saudi kan. Mereka sudah karena masuknya Islam itu ke Nusantara ini juga ada di Sumatera, tidak hanya di Jawa saja. Tapi karena kebetulan organisasi itu di Jawa, ini sudah menunggu yang di luar Jawa kan. Nah, sudah menunggu dan sudah terkoneksi sendiri dengan spirit tadi kebangkitan para ulama seperti itu. Baik, kalau dari Pak Samad sendiri bagaimana Pak? Sama halnya, kedua organisasi besar ini kan lahirnya munculnya di Jawa. Kemudian berkembang ke seluruh Nusantara ini setahap demi setahap ya, dengan cara yang begitu respect dari masyarakat, melihat keberadaan organisasi ini untuk memajukan umat dalam hal pendidikan, dalam hal sosial, dalam bidang dakwah tersebut. Kalau umpamanya ya, di luar Jawa ya, seperti kita di Provinsi Jambi ini ya, NU maupun Muhammadiyah ya, bersamaan itu berkembangnya masuk ke satu daerah yang sama. Umpamanya di Jambi ini, mula-mula Muhammadiyah masuk Jambi ini bukan di kota Jambi, malah di pedesaan di daerah Merangin sekarang, tepatnya itu di Pangkal Jambu. Betapa anehnya itu, di daerah kecamatan dia masuk pertama kali, dan sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya itu. Ya, masyarakatnya yang paham tentang Muhammadiyah dan bekas-bekas bangunan sekolahnya masih ada. Nah, kemudian bagaimana pula sejarahnya baru masuk ke kota Jambi ini. Kemudian secara bertahap ya, muka pimpinan daerahnya di seluruh kabupaten sampai hari ini ada Muhammadiyah dengan gerakannya ya, sesuai dengan kiprahnya Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan dan dakwah tersebut. Artinya dalam hal sosial misalnya panti asuhan misalnya, boleh dikatakan setiap ibu kabupaten ada panti asuhan Muhammadiyah, itu eksesnya. Kemudian sekolahnya juga begitu, dan masjidnya itu begitulah nampaknya corak Muhammadiyah sesuai dengan kiprahnya dalam bidang tiga hal tersebut. Nah, gitu. Baik, jadi memang setiap dimensi organisasi ini sendiri sebenarnya memiliki satu gambaran yang sama, yaitu baik dengan sosial, pendidikan, juga dakwah dalam penjaminan dan seiring berjalan waktu juga berkembang. Nah, ini juga menarik sebenarnya, bagaimana sebenarnya kedua organisasi ini sebagai kiprahnya menjaga kemajuan dan kerukunan bangsa seperti itu, apalagi khususnya untuk peradaban Muslim atau Islam sendiri di Indonesia. Mungkin dari Pak Fahmi seperti apa yang sudah dilakukan Nahdlatul Ulama? Ya. Baik, kedua organisasi ini dalam konteks kebangsaan dan kemasyarakatan itu sama kan, sama semangatnya, sama spiritnya ya. Bahwa komitmen kebangsaannya tidak perlu diragukan ya, Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama kan. Nah, kemudian dalam perjalanan saja kan yang mungkin ada sedikit perbedaan ya, bahwa Nahdlatul Ulama pernah masuk ke menjadi sebuah partai politik ya di pemilu 55 itu. Nahdlatul Ulama pernah menjadi 4 pemenang besar ya. Ada situ ada juga Masyumi, kemudian ada PNI, bahkan PKI juga yang 4 pemenang. Nah, kemudian di pemilu 71 juga Nahdlatul Ulama masuk lagi menjadi pemenang. Nah, tapi memang kondisi politik ya yang seperti itu, pada akhirnya di tahun 1984 itu Nahdlatul Ulama kembali ke Hito ya. Kembali ke Hito itu kembali ke spirit perjuangan di 1926, yaitu spirit dakwah, spirit pendidikan, kemudian
ekonomi, kemudian masalah keumatan, ini mengurus umat. Jadi tidak lagi mau berpolitik, ini kan, keluar dari partai politik P3 ketika itu, dan kembali membenahi kondisi umat melalui pesantren, kemudian melalui organisasi yang ada di level bawah, malah seperti itu. Jadi memang perjalanannya dalam kehidupan berbangsa negara ini memang ada dinamikanya tersendiri, kan. Nah, dinamika ini biasa kalau misalnya kita coba misalnya berpolitik, sudah tidak pas ini berpolitik, ini kembali kita harus mengurusi biarlah partai-partai politik yang ada ini mengurusi politik, tapi kita tetap komitmen mengurusi umat yang banyak ini, dengan yang masih ada, ya. Baik itu tidak hanya kemiskinan, tapi juga kemiskinan soal ilmu juga, pemahaman keagamaan juga yang masih rendah. Nah, ini harus diperbaiki juga, kan. Sehingga memang kita punya pandangan yang baik terhadap yang lain, kemudian punya pandangan baik terhadap bagaimana kita membangun bangsa dan negara ini bersama-sama. Baik, Pak Fahmi dan Pak Saban, kita akan tahan terlebih dahulu karena kita akan jeda break. Setelah jeda akan kita kembali membahas tentang bagaimana perbedaan itu yang sangat indah dan kiprah kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia dalam kemajuan dan juga kemaslahatan umat Islam di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Baik pemirsa, masih menyaksikan Dialog Ruang Publik di hari ini dalam perayaan dan semangat Idul Adha. Kita masih membahas tentang kiprah dua organisasi besar yang ada di Indonesia. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Nahdlatul Ulama dalam kiprahnya memajukan bangsa, dan saat ini kita akan mendengarkan bagaimana Muhammadiyah sendiri. Boleh silakan Pak Saban. Baik, dalam masalah politik, ya, seperti dikatakan tadi, Muhammadiyah nampaknya sejak awal tidak berafiliasi kepada partai tertentu, dan tidak juga berafiliasi kepada tokoh atau kandidat tertentu. Sejak awal begitu. Sungguh pun demikian, bukan berarti Muhammadiyah hampa politik, kosong politik. Tidak. Disilakan kepada warga Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah ingin berpolitik, ingin berafiliasi ke politik apapun, tapi tidak membawa nama perserikatan, tidak menamakan Muhammadiyah. Begitu Muhammadiyah. Sejak awal sampai hari ini tidak berafiliasi kepada partai, tidak bersih kepada kelompok, ya, kandidat, tidak. Namun kalau soal berpolitik, Muhammadiyah tetaplah aktif dalam hal berpolitik. Nah, jadi oleh karena itu sampai saat ini, ya, begitulah coraknya Muhammadiyah dalam hal politik ini. Tidak bertilari dari politik, tidak hampa politik, kosong, tidak berafiliasi. Nah, adapun pribadi tokohnya, ya, orangnya, silahkan saja. Maka sampai sekarang Muhammadiyah ada di PDI, ada di Golkar, orang Muhammadiyah, tapi tidak membawa nama Muhammadiyah. Itu pribadi orangnya, begitu. Nah, sejak awal sudah begitu. Lalu dulu, ya, sebagaimana dikatakan oleh Pak Fahmi, masa tahun 50-an dulu, ya, Muhammadiyah ini banyak dimaksumi, tapi dia tidak juga mengikat diri atas nama organisasinya. Maka dikatakanlah bahwa Muhammadiyah itu partai maksumi. Tidak, tapi orangnya. Dan pada waktu itu, ya, karena, ya, kondisi politik di negeri kita, maksumi tadi sudah dibubarkan, Muhammadiyah serta-merta tidak terbawa bahwa dia telah dibubarkan, karena itu orangnya, bukanlah organisasi Muhammadiyah. Begitu, lepas daripada itu. Nah, lalu pada hari ini, saat kita gonjang-gancing, sudah mulai memanas masalah politik, Muhammadiyah adem-adem aja. Tidak ke sana, tidak ke sini, tidak menamakan Muhammadiyah, dan tidak juga menampilkan diri sebagai gimana dia. Nah, gitu. Baik,
Jadi memang kedua kiprah dari organisasi ini sudah berkontribusi banyak seperti itu ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan juga terkait dengan pendidikan, sosial dan lainnya. Dan ini sebenarnya menarik ketika kita membahas hari besar keagamaan seperti yang sudah kita lakukan pada hari ini. Bagaimana penentuan hari raya Idul Adha sendiri dan juga Idul Fitri yang terkadang berbeda seperti itu. Nah ini yang mungkin menjadi sorotan juga bagi masyarakat. Apa sebenarnya tolak ukur yang menjadi pembeda itu sendiri? Bagaimana kemarin Muhammadiyah baru melakukannya di hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 dan kita merayakannya pada hari ini di Nahdlatul Ulama tanggal 29 Juni 2023. Sebenarnya seperti apa tolak ukurnya? Boleh dari Pak Fahmi seperti itu. Kalau bagi warga Nahdlatul Ulama, kemudian bagi warga Muhammadiyah sudah biasa berbeda seperti itu. Kenapa? Karena pijakannya berbeda kan, bahwa Nahdlatul Ulama pakai penghitungan ru'yat dengan melihat hilal bulan. Dan itu sah, ada hadisnya, ada rujukan-rujukannya kan. Nah kemudian Muhammadiyah juga seperti juga kan. Jadi tidak ada masalah dalam hal yang seperti ini. Itu memang berbeda kan. Nah, tidak masalah. Jadi yang menjadi masalah itu ketika kita tidak paham dengan metode dua organisasi ini kan, tidak paham. Dan kedua metode ini di negara juga memakluminya kan, baik itu di tingkat majelis ulama kan, maupun di tingkat negara sekalipun itu memaklumi perbedaan-perbedaan itu. Nah, jadi memang inilah keindahan kita beragama kan, beragama dan saling memahami kan, dan tidak ada masalah menurut saya. Jadi sebenarnya tolak ukurnya tersendiri kalau dari Nahdlatul Ulama itu seperti apa Pak Fahmi? Ya, tolak ukurnya itu ya sederhana, ru'yat dengan melihat bulan, melihat hilal. Nah kalau sudah tampak hilalnya ya sudah, dan ada berapa derajat kan, hasil itu sudah dapat menentukan. Nah, tapi kalau Muhammadiyah kan ada penghitungan hisab astronomi gitu kan, yang itu juga dibenarkan dan tidak ada masalah. Baik, seperti itu. Kalau dari Pak Sabat seperti apa? Baik dari penentuan hari besar agama sendiri. Iya, ini bukan masalah menentukan hari besar agama saja, tapi masalah ibadah akhirnya kan. Jadi penentuan waktu itu di Muhammadiyah, waktu berpuasa, waktu berhari raya, termasuklah waktu salat, waktu salat ya, dan waktu berpuasa. Nah, itu sejak ditemukannya ilmu astronomi yang bisa digunakan dan ternyata lebih akurat, begitu kan? Maka Muhammadiyah konsisten menggunakan ilmu itu. Dulu kan kita tidak tahu bahwa ada perubahan setiap hari itu, ada perubahan waktu. Sejak adanya ilmu astronomi kita tahu bahwa hari ini waktu zuhur jam 12 lewat 18. 3 hari nanti waktu zuhur 12 lewat 16. Kan sejak adanya ilmu astronomi kita tahu. Sejak dulu tidak begitu. Asal jam 12 itu waktu zuhur. Asal jam 3 lewat itu waktu asar. Nah, sekarang tidak. Jadi sejak adanya ilmu astronomi itu yang dapat dipercaya, Muhammadiyah nampaknya lebih dominan menggunakan ilmu astronomi dalam menentukan waktu-waktu ibadah. Termasuklah waktu hari raya, waktu berbuka, waktu berhaji ini, tentukan tanggalnya itu. Dan bagaimanapun sejak dulu ya, itu ada dasarnya. Umpamanya kita berhari raya dan berpuasa, apakah dengan meru'yah ataukah dengan hisab? Kedua-duanya tak ada dalil hadis itu. Nah, lalu Muhammadiyah nampaknya lebih memilih dalil yang hisab tadi itu. Lebih memilih itu. Tapi bukan berarti dia menolak ru'yat begitu. Ini kaidah Muhammadiyah begini. Apabila hisab menentukan ya, bahwa hari raya 1 Syawal tanggal sekian, lebih dulu kan, ternyata ru'yat menentukan lain, lebih dulu ru'yat, maka hisab harus ditinggalkan. Kami bos kuku, tidak, kami tak hisab dulu, tidak begitu. Bila terjadi kontra gitu kan, ternyata ru'yat lebih dulu, ru'yatlah yang harus diikuti. Tapi apabila ternyata
ru'yat yang kemudian, ya hisab yang didulukan. Dalil itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Tapi sungguh begitu, namanya aja keputusan organisasi. Tokoh-tokoh Muhammadiyah ada juga tidak sepaham dengan itu. Ada. Di antaranya promotor saya, Profesor Dr. Amir Syarifuddin, itu tokoh Muhammadiyah. Namun dalam hal berhari raya dan berpuasa itu, dia ikut pemerintah. Nah, itu aneh itu kan. Nah, itu keyakinan, masalah keyakinan. Dan Muhammadiyah juga tidak boleh memaksa. Asal Muhammadiyah ya harus ikut. Enggak juga. Boleh berbeda. Jangankan dengan pemerintah, sesama Muhammadiyah pun boleh berbeda. Nah, begitulah sebenarnya Muhammadiyah. Gitu ya. Nah, jadi begitulah kondisi real tentang masalah hisab. Nah, tapi yang tidak boleh tidak konsisten. Seperti kemarin kita berpuasa, Muhammadiyah lebih duluan dari pemerintah kemarin. Kan? Nah, tentu akibatnya berhari raya juga dulu Muhammadiyah. Tentu akibatnya gitu kan, karena perhitungnya sama ini. Nah, jadi tidak ada yang kurang itu, sama dulu kemudian karena Muhammadiyah ini karena dia bukan ru'yan, ya, dia hanya berdasarkan perhitungan hisab astronomi, maka terjadilah perbedaan dulu sehari itu. Nah, seperti hari raya Idul Fitri Adha tahun ini. Perhitungan Muhammadiyah, ya, pada hari Senin tanggal 19 Juni itu sudah terjadi hilal di atas ufuk dengan tingkat derajat saya hilap 1,56 derajat sekian. Berarti hilal sudah wujud. Maka 1 Zulhijjah adalah 19 Juni 2023 ini. Dan hari raya 28 Juni pada hari Rabu 2023. Karena dia sudah menganggap itu sudah wujudul hilal, berarti tanggal 1. Tanggal 1-nya hari Senin. Nah, gitu. Baik. Nah, kalau untuk ruqyat sendiri, kemarin pemantauan seperti apa Pak? Sehingga hari ini kita sebagai Idul Adha. Sejak kapan dipantau ruqyat ini sendiri? Jadi kan bukan hanya NU ya, tapi pemerintah yang melakukan proses pemantauan ini. Nah, ini sudah beberapa hari yang lalu sudah dipantau bahwa memang nampak hilal itu pada hari ini ya Pak ya, ditentukan hari rayanya. Nah, saya pikir itu perbedaan-perbedaan itu lumrah ya, dan punya dalilnya masing-masing, dan kita sudah mempraktekannya bertahun-tahun ya, dan dengan asik, dengan damai ya, tidak ada masalah. Nah, kalau saya mau melihat lebih jauh ya, bahwa kita sekarang harus mendoakan ya, jemaah haji kita banyak ya di Mekah sedang beribadah haji, dan kita doakan diberikan keselamatan dan hajinya menjadi haji yang mabrur. Dan kalau boleh kita mau ada spirit yang sama ya di umat Islam ini, yaitu spirit korban. Ini memang perlu kita dorong karena ada beberapa tempat yang memang tidak ada nih korban sama sekali kan. Tapi di beberapa tempat ada banyak kan orang berkorban kan. Nah, ini memang ini belum apakah memang kita tidak mampu sama sekali di satu wilayah itu, atau memang tidak punya pemahaman keagamaan yang kuat di situ kan. Nah, sehingga memang ada orang mampu di situ tapi tidak ada korban kan. Nah, begitu di tempat yang ramai ini kan, memang pemahaman keagamaan sangat kuat kan, sehingga banyak orang berkorban di situ, dan dan bagaimana pengelolaannya dan distribusinya. Ini memang menarik bahwa dalam Islam itu tradisi filantropi yang berkorban untuk bersama itu sangat tinggi kan. Tinggal di mana organisasi NU maupun Muhammadiyah harus hadir memetakan itu kan, sehingga memang distribusi korban itu bisa menyentuh semua. Baik, ini menarik ya ketika kita membahas tentang semangat berkorban, karena memang tradisi-tradisi ataupun juga kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melakukan hal tersebut. Dan memang tadi ketika Pak Fahmi menyampaikan ada beberapa wilayah yang mungkin tidak terlaksana korban, ataupun juga ada beberapa wilayah yang ramai terlaksana korban. Nah, sebenarnya seperti apa afiliasi antara mungkin Muhammadiyah dan pemerintah, ataupun Nahdlatul Ulama terhadap pemerintah ataupun yang lain dalam pendataan, sehingga bisa melakukan penyebaran yang lebih merata seperti itu aksesnya? Nah, ini menurut saya ya,
baik pemerintah maupun NU dan Muhammadiyah kan, dan mungkin sudah melakukan pemetaan itu kan, dan tapi belum maksimal menurut saya kan. Kenapa? Karena baik dari NU sendiri kan, itu belum dapat melakukan, orang NU berkorban di beberapa tu banyak orang NU berkorban, tapi sebagai individu-individu kan, tapi sebagai sebuah organisasi kan, nah ini belum terpantau dengan baik bahwa ada memang di sebuah kelompok masyarakat, mungkin di situ banyak ulamanya, kemudian banyak orang yang punya uang, dan tradisi berkorbannya semakin hari semakin meningkat seperti di RT saya kan, banyak yang berkorban. Kemudian di satu desa tertentu kan tidak ada korban sama sekali kan. Nah ini perlu kita pikirkan bersama-sama secara baik secara organisasi NU Muhammadiyah, kemudian juga di majelis ulama kan, bagaimana penyebaran distribusi korban ini kan, sehingga memang dapat menyentuh semua kan. Jangan-jangan gizi buruk mungkin tidak dapat korban juga kan? Jarang makan hal seperti itu. Nah ini memang perlu pemetaan seperti ini yang berkolaborasi antara NU, Muhammadiyah, kemudian MUI, kemudian pemerintah juga. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Fahmi dan Pak Saban usai jeda terkait dengan bagaimana sebenarnya pemetaan dari kurban ini sendiri dan semangat berkurban ini bisa dijalankan dengan maksimal. Tetap bersama kami pemirsa, usai jeda kami akan kembali tetap dialog ruang publik untuk edisi Idul Adha, indahnya perbedaan. Baik saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk edisi hari ini dengan tema Indahnya Perbedaan. Dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana semangat berkorban yang sudah disampaikan dari Pak Fahmi sendiri dengan strategi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, kalau dari Muhammadiyah sendiri bagaimana Pak Saman terkait dengan langkah strategis sehingga kurban ini bisa merata di seluruh wilayah seperti itu? Ya, tadi katakan indahnya perbedaan kan. Dengan berbedanya Lebaran itu malah indah. Kalau biasanya orang kurban hanya 1 hari, ini 2 hari berturut-turut orang kurban. tambah indah jadinya kan. Muhammadiyah kurban pada hari Rabu. Yang di luar itu kurban pada hari Kamis. Ini 2 hari orang bisa berbagi daging berpanjang. Itu satu rahmat sebenarnya. Jadi menurut saya, sejak saya tinggal di Jambi ini terjadi perbedaan Hari Raya Idul Fitri dan atau Idul Adha itu, ya karena saya tinggal di Jambi sejak 87. Mulai 96 itu ada perbedaan. Sebelumnya sepertinya bukan tidak berbeda, kebetulan ya kadang-kadang saja itu berbeda, bukan selalu, kadang-kadang. Jadi sebelumnya itu tidak ada perbedaan karena memang kalendernya seperti itu. Ini Muhammadiyah itu kalendernya sudah ada untuk tahun ke depan sudah ada dan tidak akan berubah itu. Baik puasa, baik Lebaran, Haji, baik Idul Adha, Idul Fitri, tidak ada perubahan. Kalendernya sudah ada. Nah, lalu seperti berkenaan masalah kurban ini, memang ya setiap masjid Muhammadiyah, tentunya warga Muhammadiyah dan masyarakat sekitarnya begitu. Sekitarnya, setahu saya di mana-mana saya tinggal, ya baik waktu pernah saya tinggal di Sumatera Barat dulu, maupun di Jambi lebih lama. Dan saya juga pernah tinggal di Aceh ya. Masalah kurban itu sudah terorganisir baik. Cuma seperti yang katakan tadi, ketimpangan gitu. Bisa ya dalam satu buah masjid bisa kurban itu melimpah-limpah banyaknya. Sementara di pedesaan, di tetangga sebaliknya, itu bisa terjadi sebenarnya. Di sinilah kita minta ya, bagaimana kita mengorganisir ibadah kurban ini bukan hanya untuk sekitar lingkungan masjid atau RT bersangkutan. Bagaimana hendaknya kalau sini memang sudah banyak, kita lemparkan ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan, yang banyak mustahiknya di situ. Kita kalau umpamanya di RT saya, RT 18 itu, boleh dikatakan tidak banyak mustahak zakat di sana. Dikata fakir miskin tidak banyak dalam RT saya itu. Tidak banyak.
Jadi kalau kita mau berzakat untuk fakir miskin, boleh dikatakan tidak berapa kakak itu yang fakir miskin. Yang mustahak zakat ya. Begitu juga yang sangat mengharapkan kurban ini. Boleh dikatakan tidak banyak. Gitu. Sementara kurbannya banyak. Sementara tetangga kami yang notabene sebaliknya. Banyak warganya itu menengah ke bawah. Tentu dengan sendirinya kurbannya sedikit. Saya sejak dulu sudah pernah memberi ide itu. Tanpa mengurangi khidmatnya kurban di daerah kita ini, bagaimana kita supply saja ke daerah yang sangat membutuhkan. Itu tidak mengurangi pahala. Tidak mengurangi. Nah, karena itu kiranya ya sebahagian masyarakat sudah bisa memahami, sebagian nampaknya belum juga. Hari ini perlu adanya semacam fatwa dari orang berwenang yang dalam hal ini seumpama MUI misalnya, dan bisa mempraktekkan. Ya, Baik, jadi ini sebenarnya juga terkait dengan bagaimana rukun kurban itu juga dijalankan seperti itu ya Pak ya. Nah, saya di sini mungkin sebagian juga yang keterbatasan dalam akses informasi ataupun juga keagamaan terkait dengan demikian. Bagaimana sebenarnya ada juga yang saya dapatkan di lingkungan ketika kita ingin berkurban, tetapi kita harus melakukan tuntutan ibadah lain dulu baru bisa berkurban. Nah, terkadang ada apa istilahnya kebudayaan lah terkait dengan hal tersebut. Ada juga yang harus menyatakan harus kekah dulu baru bisa berkorban dan lain-lain. Nah, itu seperti apa sebenarnya Pak Fahmi? Rukun kurban atau syarat kurban itu sendiri bisa dijalankan? Ya, kurban kan kewajiban bagi yang mampu. Yang mampu itu memang berlebih lah dia kan, seperti itu. Memang yang mampu ini banyak sebenarnya, cuman yang sadar akan berkorban itu sebuah ibadah kan, itu yang masih kurang kan. Tapi bukan berarti tadi di satu tempat itu kalau dipilah-pilah, dipilih-pilih ada yang mampu kan. Tapi itulah tugas kita dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, memberikan edukasi, memberikan penyadaran-penyadaran bagi mereka bahwa korban itu penting dan sebuah kewajiban bagi umat Islam dengan yang memiliki kemampuan itu. Nah, kemudian tapi orang-orang banyak tidak sadar seperti itu, menganggap bahwa sudahlah itu. Nah, akhirnya apa? Ya tidak terbangun tradisi ibadah yang bagus ini kan, hanya terbangun misalnya mungkin di kelompok-kelompok yang seperti di kota saja kan, lebih banyak kan di kota-kota, tapi di desa-desa itu kurang. Kenapa tadi bukan hanya tidak ada yang mampu, tapi kesadaran untuk membangun itu yang masih lemah. Nah, ini adalah tugas kita kan, membangkitkan kesadaran itu. Kalau memang tidak bisa bisa dicicil kan, bisa dicicil nanti kan bisa mereka untuk melakukan itu. Nah, ini membangkitkan itu yang perlu kita bangun bersama-sama kan. Nah, kemudian kalau terkait ada yang didahulukan, kalau kita misalnya punya utang kan, bayar utang dulu baru berkorban kan. Nah, jadi ada kewajiban yang utama dulu baru berkorban. Jadi memang ada juga kepercayaan trust Kalau di kota ini kalau panitianya bagus sesuai dengan tuntunan agama, menjalankan itu, daging-dagingnya amanah, tidak hilang apa segala macam, orang percaya kan, orang dari luar pun memberikan korbannya ke tempat kita kan. Nah, itu membangun trust, kepercayaan bagi panitia korban itu penting juga menyadarkan bahwa ini amanah kan. Nah, itu penting juga. Nah, kemudian penting juga mengedukasi orang yang menerima korban bahwa ini ya jangan kalaupun dikit ya diterima kan, kalau jangan dihina. Dikit ini menghina. Ini saling mendoakan, yang korban mendoakan, yang menerima kemudian menerima juga mendoakan, yang panitia juga harus amanah kan. Nah, kalau ini terbangun dengan bagus kan, jadi ada trust, kepercayaan orang untuk memberikan korban di situ. Nah, kadang-kadang orang malas berkorban. Nah, untuk apa kan, banyaklah panitianya yang dapat kepada yang lain-lain kan. Nah, ini juga menjadi masalah. Nah, ini juga harus diedukasi juga dengan pelan-pelan kan, seperti itu. Kalau dari Pak Saban seperti apa Pak? Ya, seperti itu juga sebenarnya kondisi real yang ada di tengah masyarakat kita. Yang pertama, kurang tersosialisasi ya. Yang kedua, tadi itu menyebabkan masyarakat enggan berkorban, bila mana
administrasi orang berjalan dengan baik. Nah, ini sekedar ilustrasi ya, seperti di RT saya itu, saya paling awal juga tinggal di sana. Tahun pertama kami belum ada yang berkurban, karena jumlah orang yang ekonomi mampu pada waktu itu, mampu dalam tanda petik ya, belum banyak. Alhamdulillah pada tahun yang kedua beransur, baru ada 1 seekor sapi korban, dan berikutnya terus berkembang, meningkat terus. Seperti tadi, pertama masalah administrasinya, yang kedua adalah kesadaran. Karena sebagian masyarakat itu ada yang salah paham bahwa kurban itu untuk orang kaya. Sebenarnya bukan untuk orang kaya, saya katakan, tapi dikatakan oleh Nabi, mangkana zusa'ah, orang yang mempunyai kemampuan. Lalu apakah tolok ukur kemampuan itu? Ya. Nah, tolok ukur kemampuan berkurban tadi ya, adalah orang yang mempunyai kekayaan di luar kebutuhan primer hari itu senilai seekor kambing. Nah itu, orang yang mempunyai uang atau hartanya dapat diuangkan di luar keperluan pangan pada hari itu, nah, berarti orang tersebut termasuk orang yang mampu. Itu tolak ukur mampu itu. Maka saya bercanda kepada jemaah saya waktu saya mensosialisasikan masalah kurban ya. Jadi kalau oleh itu tolak ukur kemampuan, kata saya, ya tanpa saya membanggakan diri, alhamdulillah kata saya waktu masih aktif sebagai PNS dulu, saban tahun saya kurban. Karena tolak ukurnya itu mempunyai kekayaan seekor kambing itu hari itu. Berarti semua kita ini punya kemampuan. Oke, sekarang sambil saya bercanda, saya sudah pensiun. Hitung-hitung, tentu tidak lagi seperti dulu. Tapi jika dikatakan tadi mempunyai kekayaan seekor kambing pada hari kurban itu, saya masih punya tak? Cincin saya sebelah 3 juta nih, bergurau kan? Berarti saya masih berkewajiban korban, kata saya. Nah, maka alhamdulillah walaupun sudah pensiun, saya tetap korban juga karena masih ada kemampuan itu. Nah, gitulah. Baik. Ya. Jadi memang terkait dengan penumbuhan kesadaran. Kesadaran. Sejauh apa sebenarnya yang sudah dilakukan baik dari Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran berkurban ini sendiri bagi masyarakat? Baik itu program atau wacana yang sudah dilakukan seperti itu, Pak. Nah, bagi Nahdlatul Ulama, pertama itu organisasi ya. Organisasi itu mungkin para pengurus ya, berkorban di kantornya misalnya. Kemudian para pengelola masjid ya, orang-orang NU yang menjadi ketua masjid, dan dia akan memberikan motivasi ya, bagi jemaahnya di masjidnya untuk berkorban ya. Nah kemudian bagi para pengurus NU yang mengelola pesantren kan, jadi pesantrennya ikut gitu kan, memotivasi supaya di pesantrennya ada korban ya. Jadi sederhana seperti itu ya. Cuman yang belum itu pemetaan secara keseluruhan bahwa misalnya di Jambi ini apakah sudah dipetakan dengan baik di mana sebenarnya dari tahun ke tahun yang tidak ada korban. Kalaupun ada korban itu menerima dari luar kan, dari luar saja, tidak ada kesadaran dari mereka kan. Padahal di situ banyak orang yang punya, yang mampu juga untuk berkorban. Nah ini pemetaan-pemetaan seperti itu memang belum ada. Padahal tradisi filantropi kita, tradisi kita menyumbang itu tinggi ya. Indonesia ini tinggi tradisi menyumbangnya kan. Coba bayangkan, masjid saja tahu sudah banyak ya kan. Nah kemudian pesantren tahu sudah banyak. Nah, di Muhammadiyah tahu rumah sakit sudah banyak kan. Nah ini kan semua sumbangan orang berkorban. Nah, tapi tinggal tadi kalau ada orang percaya kan terhadap organisasi itu, kemudian orang rela dengan menyerahkan situ, menyumbangkan tanahnya ke Muhammadiyah, menyumbangkan tanahnya ke NU, bahkan memberikan korbannya kepada NU dan Muhammadiyah untuk disembelih di situ dan didistribusikan. Nah ini membangun diri kita, membuat orang percaya maupun mengedukasi masyarakat, membangun kesadaran masyarakat itu menjadi penting. Nah ini yang menurut saya menjadi agenda kita ke depan untuk memberikan
pemetaan yang baik ya, di mana posisi-posisi yang belum sama sekali, kemudian mana posisi-posisi yang banyak. Nah, nanti seperti sampaikan tadi, di kota ini ada yang banyak sekali, ada mendapat satu warga itu 1,5 kilo nih kan. Tapi kalau di kampung-kampung ada yang dapat 2 mata, hanya 2 on ya. Tapi kalau di kampung yang pentingnya rata kan, seperti itu kan. Nah, ini belum dapat kita memetakan dengan baik seperti itu, sehingga memang daging-daging korban ini memang bermanfaat kepada yang mustahik tadi yang dapat menerimanya. Baik, jadi memang ada istilah strategi tadi yang disampaikan juga dari Pak Samad dan juga Pak Fahmi, baik dari kedua organisasi, bagaimana bisa memeratakan semangat berkorban ini sendiri. Luar biasa pemirsa, kita akan kembali saja, tetaplah bersama kami di Dialog Ruang Publik. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik di segmen indahnya perbedaan ini sendiri, dan kita sudah berada di segmen terakhir di mana kita akan mendengarkan closing statement semangat berkurban juga yang akan disampaikan dari kedua narasumber kita pada hari ini. Mungkin kita mulai dari Pak Fahmi terlebih dahulu, apa yang disampaikan kepada pemirsa terkait dengan indahnya perbedaan dan semangat berkurban. Baik, pertama semoga para jemaah haji kita sehat dan menjadi haji yang mabrur. Kemudian yang kedua, bahwa berkorban itu penting kan, dan penting juga untuk bisa berbagi bersama kan. Yang dilihat adalah spiritnya, bukan daging-dagingnya itu. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa kita bersama-sama dengan keindahan berbeda itu indah kan. Dengan berbeda itu adalah rahmat bagi kita semua kan. Tidak ada masalah di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Silakan Pak Samad, ingin disampaikan kepada pemirsa atau saudara yang ada di rumah. Ya, sesuai dengan tema kita, berbeda itu indah. Memang dalam segala hal berbeda itu indah, baik dalam hal perbedaan berhari raya ini, seperti kita katakan tadi kan, indah. 2 hari tempat ibadah kita ramai terus, lapangan ramai. Ya, Muhammadiyah tahun ini ada 5 lapangan digunakan untuk melaksanakan salat Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri dulu, dan hari raya Idul Adha kebetulan berbeda pula, juga indah ya. Jadi hari rayanya itu ada 2 hari masyarakat berhari raya. Nah, dan saya yakin itu ya bukan khusus untuk warga Muhammadiyah, tidak, bagi yang mau berhari raya pada hari itu. Yang tidak benar itu kalau kita tidak konsekuen, itu tidak indah jadinya. Sama gurau saya dengan orang pada kemarin, kita kan berbeda lebaran tuh. Nanti bertanya pada saya waktu saya cuci mobil dengan seorang pengusaha, kapan katanya kita lebaran nih Pak Saman? Kalau Muhammadiyah insya Allah Jumat, kita kan Jumat kemarin. Pemerintah belum tahu, dapat kabarnya. Wah, kalau begitu saya ikut Muhammadiyah aja lah. Kenapa? Supaya lebih cepat dikit. Kalau itu udah benar. Ya udah, puasa ikut pemerintah, lebaran ikut itu tidak benar, tidak indah bersama begitu kan. Jadi indah. Jadi oleh karena itu keindahan itu ada terletak pada perbedaan. Satu. Yang kedua, selama ini bila terjadi perbedaan tidak ada heboh, tidak ada konflik ya. Entahlah, bagi orang yang ingin mempolitisir saja itu. Substansinya bagi masyarakat yang berbeda itu tidak ada konflik yang terjadi, malah indah. Dan untuk selamanya kita membeda, saling menghargai perbedaan itu lebih indah, itu yang lebih indah. Nah, kemudian lagi berkenaan dengan ibadah kurban, saya ya melihat ya kesadaran beragama di negeri kita ini, Indonesia, menurut pengamatan saya semakin membaik dalam bidang apa saja. Bidang apa saja semakin membaik ya. Kalau dulu kemanapun kita pergi sulit kita mencari tempat ibadah sholat. Sekarang mau ke selatan, ke utara, mau kemana saja tersedia masjid-masjid bagus yang memang banyak jamaah. Dulu mula-mula saya ke Jambi ya, WIN atau YIN dulu ya, belum ada orang pakai jilbab. Ini dosen WIN saya.
Sekarang bukan hanya mahasiswa YN, mahasiswa Unja, mahasiswa apa sudah pakai jilbab. Bukan masyarakat dusun, orang Kubu pun sudah ke jilbab juga sekarang. Itu menunjukkan keberagamaan kita sudah semakin baik. Terima itu. Baik Pak Samad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang tadi perbedaan yang ada begitu luar biasa, yang akhirnya perlu kita jaga sebagai bentuk toleransi kita, walaupun juga perbedaan itu yang akhirnya membuat kita begitu kuat untuk bersaudara dan juga terkait dengan kemaslahatan umat Islam. Dan demikianlah saudara dialog ruang publik untuk hari ini. Selamat merayakan Idul Adha 1444 Hijriah. Saya mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf lahir dan batin Bapak, semoga semangat berkurban, kemudian juga meraih kebahagiaan serta menebar kemanfaatan untuk semua umat Islam yang ada di dunia bisa merasakan nikmat yang berkurban pada tahun ini. Saya Hazir Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.